Malam itu, angin bertiup pelan di sebuah desa nelayan di pesisir selatan Jawa. Ombak menghempas karang dengan suara yang tenang, seperti lagu pengantar tidur bagi warga yang sudah terbiasa hidup di dekat laut. Desa itu bernama Karangjati, sebuah daerah kecil yang dihuni oleh para nelayan dan keluarganya. Di antara rumah-rumah panggung yang berdiri di tepi pantai, terdapat sebuah warung kopi kecil milik Bu Lastri, tempat para nelayan biasa berkumpul sebelum dan sesudah melaut. Di salah satu sudut warung itu, seorang wanita muda bernama Ella duduk termenung sambil menatap laut yang gelap. Ia adalah seorang perantau yang baru menetap di Karangjati sekitar 3 bulan yang lalu. Ella datang ke desa itu untuk bekerja sebagai guru honorer di desa Karangjati 1, sekolah satu-satunya di desa itu. Ella bukanlah seorang yang percaya pada hal-hal mistis, meski ia sering mendengar cerita seram dari warga desa. Katanya, pantai Karangjati bukan sekedar tempat mencari ikan, tetapi juga menyimpan misteri. Ada yang mengatakan bahwa di malam-malam tertentu akan terdengar suara tangisan di bibir pantai. Ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam berdiri di atas air sebelum menghilang begitu saja. "Ella, kamu tidak pulang?" tanya Pak Warto, seorang nelayan tua yang sedang menyeruput kopi panasnya. Ella tersenyum kecil. "Sebentar lagi, Pak. Saya suka melihat laut di malam hari, rasanya tenang banget." Pak Warto menatapnya dengan raut khawatir. "Jangan terlalu larut, Nduk. Ada kalanya laut ini tak bersahabat." Dan ia terdiam sebentar sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Kadang ada yang tak kasat mata juga mengawasi kita." Ella hanya tertawa kecil, mengira itu hanya omongan orang tua yang terlalu percaya dengan mitos. Namun malam itu, ia belum tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, kata-kata Pak Warto akan menjadi kenyataan yang mengerikan. Keesokan harinya, ada hal aneh yang terjadi di Karangjati. Ella yang sedang berjalan menuju sekolah melihat beberapa warga berkumpul di tepi pantai, menatap sesuatu dengan wajah yang tegang. Rasa penasaran membawanya mendekat. Saat ia melihat ke arah laut, bulu kuduknya langsung meremang. Di kejauhan, ada seekor ikan raksasa terdampar di pantai. Tubuhnya hitam pekat, dengan mata kosong yang seakan memandang ke langit. Ikan itu mati dengan mulut terbuka seolah mencoba memberikan peringatan sebelum ajal menjemputnya. "Itu pertanda buruk," bisik seorang ibu yang berdiri tak jauh dari Ella. "Iya, biasanya kalau ada ikan besar ini mati mendadak, berarti akan ada sesuatu yang terjadi," suhut yang lainnya. Ella menggelengkan kepala. Mungkin ini hanya fenomena alam. Bisa saja ikan itu sakit atau tersesat. Namun, warga desa tampaknya berpikir lain. Beberapa orang tua mulai berdoa dan menaburkan bunga ke laut, berharap agar apapun yang akan terjadi bisa dicegah. Malamnya suasana desa semakin aneh. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan suara deburan ombak terdengar lebih berat. Ella yang tinggal di rumah kontrakan kecil dekat pantai mulai merasa tidak nyaman. Ada perasaan gelisah yang tidak biasa dia jelaskan. Saat tengah malam, ia terbangun oleh suara tangisan. Awalnya samar, seperti suara anak kecil yang tersesat. Tapi lama-lama semakin jelas. Tangisan itu terdengar dari luar rumahnya. Dari arah pantai, ia mengintip dari balik jendela. Gelap, tak ada siapa-siapa. Namun saat ia hampir kembali ke tempat tidur, matanya menangkap sesuatu. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh dan rambutnya panjang berantakan. Berdiri dia menatap ke laut seolah menunggu sesuatu. Ia menelan ludah. Sejak kapan ada orang di sana? Saat ia hendak membangunkan tetangganya,
Sosok itu tiba-tiba menoleh ke arahnya dan dalam sekejap menghilang ke dalam kegelapan. Ella tidak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, Ella mencoba menenangkan diri dengan menganggap semua yang terjadi semalam hanyalah imajinasi saja. Namun, kejadian aneh semakin sering terjadi. Yang pertama, burung-burung yang biasanya hinggap di pohon mulai berterbangan ke arah daratan. Yang kedua, ombak laut semakin tidak stabil. Kadang tenang, kadang tiba-tiba besar tanpa sebab yang pasti. Yang ketiga, beberapa warga mulai jatuh sakit mendadak tanpa alasan medis yang jelas. Pak Warto kembali memperingatkan Ella, "Nduk, kalau ada yang janggal, jangan mengabaikannya. Dulu, sebelum tsunami tahun 90-an, kami juga mengalami hal-hal seperti ini." Ella mulai merasa cemas. Apakah benar ada sesuatu yang akan terjadi? Pada malam ketiga, ia kembali mendengar tangisan itu. Kali ini lebih dekat. Ketika ia melihat ke jendela, sosok yang kemarin berdiri lebih dekat di depan rumahnya. Ella tercekat. Sosok itu kini terlihat lebih jelas. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya bergerak pelan seakan sedang berbisik sesuatu. Namun, saat Ella hendak menutup tirai, sosok itu tiba-tiba berada tepat di depan jendelanya, menempelkan wajahnya di kaca dengan senyum mengerikan. Ella pun langsung menjerit. Ella jatuh pingsan. Saat dia sadar, beberapa tetangga sudah mengerumuninya. Ia menceritakan apa yang terjadi dan wajah Pak Warto langsung pucat. "Itu arwah yang terseret laut," katanya. "Dia datang untuk memberi peringatan." Ella tidak bisa tinggal diam lagi. Bersama beberapa warga, ia pergi menemui sesepuh desa. Sesepuh itu mengatakan bahwa laut sedang marah dan bahwa desa ini dalam bahaya besar. Hari itu juga beberapa warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun sebagian tetap tinggal, menganggap itu hanya ketakutan yang berlebihan. Namun, malam harinya, bumi mulai bergetar. Ombak yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi gelombang besar. Ella yang sedang berkemas mendengar suara sirine darurat berbunyi di kejauhan. Dan sebelum semuanya terlambat, Ella melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok perempuan itu berdiri di tengah laut, tersenyum, sebelum ombak besar datang menggulung semuanya. Ella dan sebagian warga berhasil menyelamatkan diri, namun desa Karangjati hancur dalam sekejap. Laut yang semalam ini memberi kehidupan, kini menelan segalanya. Beberapa hari setelahnya, saat pencarian korban masih dilakukan, seseorang menemukan sesuatu di pantai. Sebuah pakaian lusuh, basah dan berlumuran pasir, dan yang lebih mengerikan, ada bekas jejak kaki menuju ke laut. Ella tidak pernah bisa melupakan kejadian itu. Tsunami yang datang seakan sudah diberikan pertanda, tetapi tidak semua orang mempercayainya. Di suatu malam, saat ia berziarah ke makam para korban, ia mendengar suara itu lagi, tangisan dari arah laut. Lalu Ella pun menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, di kejauhan, laut tampak bergelombang, seolah menyimpan rahasia yang tak akan pernah terungkap sepenuhnya.